Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 BDK Medan, kelompok kecil yang beranggotakan saya Atitar, lalu Teresa, dan yang terakhir adalah Abi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami terhadap dua video, yaitu video pertama pengabdian untuk negeri dan yang video kedua adalah dengan hati. Nah, pertama kami akan menyampaikan hasil analisis kami terhadap video pertama yaitu pengabdian untuk negeri yang bertokoh Ibu Sri Handayani. Nah, video ini adalah video yang berdasarkan kisah nyata seorang guru yang mengajar di desa terpencil. Beliau mengajar di SD Kecil Pojok, Kabupaten Grobogan. Nah, Ibu Sri Handayani adalah seorang guru yang berusia 50 tahun yang tinggal di Dusun Temblek, Desa Jabon. Beliau bangun setiap pagi pukul 3 untuk memulai aktivitas sehari-hari, termasuk memotong dan menjahit kain untuk mencari nafkah. Selain itu, beliau juga mengajar di sebuah sekolah dasar di dekat rumahnya dari jam 6.45 pagi hingga jam 12 siang. Meskipun perjalanan ke sekolah sangatlah susah karena keterbatasan sarana dan prasarana, beliau sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut dan memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Beliau menghadapi banyak tantangan saat mengajar, termasuk kendala transportasi yang rusak, anak-anak menangis, dan adik-adik yang dibawa ke sekolah oleh murid-muridnya. Namun beliau tetap bertekad untuk mengajar dengan sungguh-sungguh karena beliau yakin bahwa jika beliau mengajar dengan tulus, murid-muridnya akan mendapat pendidikan yang baik. Meskipun pendapatannya kecil dan beliau telah kehilangan suaminya, Ibu Sri tetap berdedikasi sebagai seorang guru dan percaya bahwa keikhlasannya dalam mengajar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, berikut adalah cuplikan dari film tersebut. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ, saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Sebelum ada orang mereka tidak dia menolong, saya masih tolong karena saya tidak bisa. Saya Sri Handayani, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali, Mas. Saya jatuh berkali-kali, Mas. Pernah saya tuh jatuh, Mas. Karena hujan, Mas, ya. Saat hujan itu di jembatan mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Ada yang negur seperti ini, Bu Guru, besok datang ke sini lagi ya. Seperti itu akhirnya saya itu berjanji, Mas, saya harus di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Nah, dari cuplikan tersebut kita bisa melihat seberapa tinggi dedikasi Ibu Sri terhadap pengabdiannya kepada negeri. Apabila kita melakukan analisis atas implementasi nilai-nilai berakhlak, maka Ibu Sri telah mengimplementasikan semua nilai-nilai berakhlak. Mulai dari yang pertama, berorientasi pelayanan, Ibu Sri Handayani telah menerapkan nilai ini dengan mengajar di SD tersebut dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Beliau tetap mengajar dengan sepenuh hati walaupun dengan keterbatasan kondisi yang ada. Yang kedua adalah akuntabel. Ibu Sri Handayani telah bertanggung jawab dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Beliau menyampaikan besaran penghasilan yang didapat dari mengajar dan pekerjaan sehari-hari untuk memperjelas bagaimana beliau memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah penghasilan yang terbatas. Lalu yang ketiga ada kompeten. Ibu Sri Handayani memiliki kualitas pendidikan dan kemampuan mengajar yang cukup untuk mengajar di SD tersebut. Beliau telah menyelesaikan pendidikan di D2 di Universitas Terbuka. Lalu yang selanjutnya adalah harmonis. Ibu Sri Handayani telah berusaha menciptakan suasana harmonis di kelas dengan menerima segala situasi termasuk saat anak-anak menangis atau membawa adik mereka ke sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah loyal. Ibu Sri Handayani telah berjanji untuk terus mengajar di SD tersebut sampai beliau pensiun. Walaupun telah diberi tawaran untuk mengajar di SD yang lain, beliau merasa bahwa kontribusi beliau di tempat tersebut, di SD tersebut sangatlah diperlukan. Yang selanjutnya adalah adaptif. Nah, Ibu Sri Handayani telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi di kelas. Termasuk saat anak-anak membawa adik mereka ke sekolah, beliau berjanji untuk setia mengajar SD kecil Dusun Wates hingga pensiun demi meningkatkan kualitas pendidikan di situ. Nah, yang terakhir yaitu kolaboratif. Ibu Sri Handayani telah berusaha untuk mendorong kerjasama antar siswa dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti. Masyarakat juga mendukung kegiatan mengajar yang dilakukan oleh Ibu Sri. Lalu, apa yang akan terjadi jika nilai-nilai tersebut tidak diimplementasikan? Dengan tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS tersebut, dapat mengakibatkan kurangnya dukungan
dan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidikan yang dibutuhkan, dan penghasilan yang kecil bagi Sri Handayani. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Kita ambil satu contoh, yaitu nilai berorientasi pelayanan. Jika nilai tersebut tidak diimplementasikan, maka tidak akan ada tenaga pendidik yang mampu memberikan output maksimal kepada siswa, karena menyerah terhadap situasi dan kondisi di mana minimnya sarana dan prasarana yang tersedia. Lalu, gagasan apa yang seharusnya dilakukan untuk permasalahan yang terjadi pada Ibu Sri? Yang pertama, kita dapat melakukan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Gagasan ini meliputi peningkatan fasilitas dan sarana di sekolah, seperti perbaikan jalan desa, pengadaan toilet, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya. Konsekuensinya adalah pemerintah harus berkolaborasi dengan dinas terkait agar pembangunan sarana dan prasarana bisa terpenuhi. Yang kedua, peningkatan tenaga pendidik. Gagasan ini meliputi peningkatan jumlah guru dan kualitas pendidikan mereka. Konsekuensinya dari alternatif ini adalah peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan, dan meningkatkan peluang kerja siswa di masa depan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran orang tua siswa. Gagasan ini meliputi peningkatan kesadaran orang tua siswa dalam menyiapkan anak-anak mereka untuk bersekolah, termasuk memberikan asupan gizi yang cukup dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Konsekuensi dari alternatif ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan siswa karena anak-anak lebih siap dan termotivasi untuk belajar, meningkatkan produktivitas guru, dan mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Kesimpulannya, setiap alternatif gagasan pemecahan masalah memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Namun, secara umum implementasi alternatif pemecahan masalah yang tepat dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan produktivitas guru, meningkatkan partisipasi aktif warga desa, meningkatkan kesempatan pekerjaan siswa di masa depan, dan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di desa tersebut.